kemungkinan akan ada undang-undang terkait dengan masalah pendidikan yang ada di LPK ataupun dunia. Kita berharap. Nah, oleh karena itu langkah kita saat ini adalah bagaimana kita mampu menyajikan data supaya data yang kita miliki ini adalah datanya valid dan akurat. Jangan sampai kita mengatakan bahwa jumlah TPK kita itu 3.000 sekian, tetapi ternyata masuk di data itu hanya 1.121. Nah, kita ingin semua LPK kita, semua MDT kita ini masuk di situ. Maka saya terkait dengan ini tentu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada siapapun itu, termasuk pekerja yang menginisiasi adanya kegiatan seperti ini. Karena tidak semua kita punya kepedulian, kepekaan untuk melihat kondisi seperti ini. Luar biasa. Tadi pagi juga teman-teman ada di Pringgasela, sama dalam rangka kita mengupdate data. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah update data ini, silakan nanti Pulunggu akan banyak konsultasi, koordinasi seperti apa sih proses dari emisi ini. Silakan apapun persoalan itu nanti Pulunggu akan tanyakan langsung kepada operator kami. Di situ ada Pak Irwan, ada Pak Alwan. Sama-sama Wan, yang satu Ir sama Al. Yang tidak bingung. Wan, Ir dan Al. Ya, nanti ya, dia akan menyusul ke sini sehingga silakan nanti pada saatnya nanti supaya Pulunggu selesaikan itu sampai tuntas. Pak Ketua, sampai tuntas. Biasanya kalau sekarang sudah selesai, kemudian kita bawa pulang, udah lewat. Akhirnya kita terburu, tidak ada waktu. Nah, baru kita muncul ketika ada sesuatu gitu. Kayak sekarang, mohon maaf, ketika ada program dari pusat masalah bantuan, rame-rame pada pusing nyari itu lah. Saya bilang itu ada yang sudah izinnya mati gara-gara sekarang mendapatkan bantuan. Hanya berbeda, ini masa dia akan balik wah ini, nah sampai seperti itu. Nah, kita jangan seperti itulah. Artinya kita siapkan datanya dari awal, baik itu masalah izinnya dan lain sebagainya, termasuk data. Karena syarat orang untuk masuk ke SIPA itu adalah TPK yang ada izin. Yang izinnya yang tentu sudah masuk di data emis. Kalau tidak ada itu nggak bisa dia. Ini baru kita boleh mengajukan loh ini. Belum tentu kita dapatkan gitu. Baru syarat kita masuk. Nah, tapi kita ikhtiar saja, itu proses kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi terkait dengan ini nanti silakan diselesaikan sampai tuntas. Terus yang kedua terkait dengan masalah LPG. Saat ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 91 tahun 2020 itu LPG kita itu proses izin itu harus mengacu ke sana. Salah satu yang kemarin itu sempat menjadi perdebatan, artinya dianggap kita mempersulit itu adalah di situ diminta lembaga yang bernotaris. Nah, kenapa seperti itu? Itu betul adanya di aturan itu, bukan kita mengada-ada. Itu kita harapkan, kenapa perlu ada lembaga yang bernotaris untuk menghindari adanya lembaga-lembaga yang kira-kira bertentangan dengan NKRI. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kenapa sekarang kita di Lombok Timur tidak terlalu tegas? Kita kalau terlalu tegas harus meminta itu susah. Jarang TPK ini Pak Ustaz. Jarang dia yang punya yayasan. Makanya yang penting silakan, yang penting ada tempat belajar, ada gurunya, ada santrinya, ada jadwal semuanya, ya nggak apa-apa lah gitu, untuk sementara. Tapi sambil jalan kaitannya dengan itu. Nah, karena banyak yang mengatakan kita mempersulit soal pagi, tidak ada. Nah, silakan kaitannya dengan masalah perizinan, masalah LPG. Sekali lagi kalau LPG itu kan itu lembaga pendidikan Al-Quran yang terdiri ada TPK, ada LPG, ada PAUD Al-Quran, ada TKQ, ada Ta'limul Quran lil Aulad, dan ada pesantren Al-Quran. Ini jenis LPG. Tetapi memang yang tren saat itu hanya TPG saja. Kita tidak pernah mendengar ada TKQ. Jarang kita dengar ada PAUD Al-Quran. Jarang kita dengar ada rumah tahfiz Al-Quran. Hanya beberapa.
Nah, kesemuanya itu adalah bagian dari LPG yang prosesnya sama dia dengan TPQ. Prosesnya sama, hanya dia berbeda penekanan. Ini. Kemudian kalau MDT Madrasah Diniyah Ta'midiyah ini dia mengacu kepada PMH 13/2014. Itu bagian dari pendidikan keagamaan yang dulu juga dasarnya itu adalah pesantren. Artinya sama dasar payung hukumnya. Kalau sekarang berbeda. Pesantren itu dia punya undang-undang tersendiri, punya PMA tersendiri mulai dari proses sampai dengan sistem pendidikannya. Ada PMA 30, 31, 32, itu khusus berbicara tentang pesantren. Nah, mudah-mudahan ke depan makanya harapan kita tadi itu seiring dengan perbaikan data, mulai dari data MS dan banyak lagi lain-lainnya, mudah-mudahan harapan kita ini akan lahirlah nanti aturan yang lebih tinggi kaitannya dengan pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita berharap. Makanya silakan hari ini sekali jangan tunggu bosan-bosan untuk mengupdate data perunggu apapun itu silakan. Kalau mungkin sekarang sebulan ini tahun ini tidak ada apa-apa, kita berharap pada depan itu ada apa-apa yang tentu akan berimplikasi kepada peningkatan kualitas kita, baik itu kita ataupun santri kita. Itu harapan kita. Jangan berkecil hati. Terus selanjutnya yang perlu kami sampaikan terkait dengan kami di pondok pesantren. Jadi di dalam pengurusan perizinan ini sering kami terkadang mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak enak. Itu yang mengatakan bahwa proses perizinan di kami itu ternyata ada yang mengatakan berbelit, terlalu panjang, ada yang mengatakan kalau tidak ada ABC-nya tidak bisa keluar. Mohon dengan hormat kami sampaikan bahwa semuanya itu tidak benar. Siapapun itu yang mengusulkan, baik itu orang pakai celana ataupun pakai kain, selama dia sopan, selama benar dia punya TPQ, tempat mengajar santri, siapapun itu tidak akan lama, tidak pakai lama. Walaupun kami mengatakan 1 bulan paling telat, bisa saja 1 minggu keluar. Karena kami di kebijakan Pak Kepala Kantor itu kami mengeluarkan izin LPG ataupun diniyah itu 1 kali 1 bulan. Per tanggal 17 setiap bulan ketika kami apel di kantor itu kami serahkan secara simbolis. Kenapa kami serahkan secara simbolis? Untuk menghindari karena banyak kesan yang mengatakan seperti tadi, harus ada uang, mau berapa hari jadi, mau berapa minggu jadi, kalau tebelannya keluar jadi. Ya, ini yang kami kantor. Ini mohon ini dijaga ini. Kalau ada seperti itu laporkan ke kita. Kan itu merusak karena kami keluar untuk survei ke sana itu karena memang tuntutan itu permintaan proses itu. Seandainya tidak diminta untuk survei, ngapain kami survei? Kami yakin diperlukan. Tapi karena itu proses yang kita jalani. Tetapi sekali lagi waktu yang dibutuhkan itu insya Allah tidak lama. Tergantung dari kapan penerima masukan. Nah, oleh karena itu ini juga silakan kalau ada persoalan-persoalan perizinan masalah LPG ataupun diniyah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini yang kita sharing saja apa kendala-kendalanya sehingga kok kelihatan ribet. Padahal mengurus izin apapun termasuk LPG dan diniyah di kita itu tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Ini misalnya kemarin itu berapa bulan katanya itu kita tidak tahu udah berbulan-bulan katanya. Ya. Oh ya tapi artinya kalau yang sudah lewat adalah perlakukan itu. Karena kemarin itu yang sebelum ini yang di penyelenggara syariah, jadi nggak pernah terlibat masalah seperti. Awalnya tiang penyuluh biasanya ketemu semua sepatu teman, kemudian di syariah